kami prediksi kami, target kami sudah meleset. Jadi pada saat akhir tahun lalu, kami memprediksi awal tahun 2021 ini terjadi pergerakan yang peningkatan yang cukup signifikan, tetapi kenyataannya terbalik. Karena pada awal 2021 diberlakukan PPKM. Jadi sebetulnya target kami sudah meleset dari rencana semula di akhir 2020. Nah, jadi kemungkinan yang terbesar yang akan terjadi adalah bahwa seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa tingkat kunjungan baru akan mulai bergerak menuju pulih normal itu pada saat vaksinasi masyarakat untuk umum. Nah, seperti kita ketahui, pemerintah baru akan melakukan vaksinasi terhadap masyarakat umum itu pada triwulan 2. Nah, sehingga ini kan tapi kan ini memerlukan waktu karena masyarakat umum ini populasinya cukup besar. Sehingga diperkirakan tingkat pemulihan baru akan mulai bergerak pada awal triwulan 3 itu paling cepat ataupun di awal semester 2. Nah, sehingga pada tahun 2021 ini kondisi pusat perbelanjaan Indonesia masih akan berada di dalam tekanan. Mudah-mudahan beberapa teman-teman pusat perbelanjaan masih bisa menangani defisitnya. Karena dengan jumlah kapasitas 50%, meskipun bisa mencapai 50%, tetapi kan 50% ini juga jarang dicapai. Tercapainya itu pada saat-saat tertentu saja, seperti pada hari libur panjang dan sebagainya. Kalaupun 50% ini tercapai, tetap kondisi tidak bisa menutup biaya operasional. Jadi ini kondisi yang terjadi, sehingga pada tahun 2021 ini diperkirakan tingkat kunjungan secara rata-rata masih akan hanya mencapai sekitar 50%, dan juga tingkat okupansi itu masih berada sekitar 70 sampai dengan 80%. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau 2021 masih cukup tertekan, sudah melewati 2020 juga yang sangat menekan. Seperti apa untuk retail atau industri retail dan juga pusat pengelola perbelanjaan begitu untuk bertahan, Pak? Seperti apa strategi bertahannya? Saat ini yang bisa dilakukan tidak banyak. Yang hanya bisa dilakukan adalah efisiensi. Kenapa? Karena ada dua faktor utama yang mempengaruhi. Pertama adalah COVID-19-nya sendiri, di mana masyarakat sangat hati-hati untuk dengan penularan COVID-19 ini, sehingga mereka selalu berhati-hati di dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Ini yang terjadi. Belum lagi adalah himbauan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah yang selalu menghimbau diam di rumah. Ya, ini juga menjadi kendala bagi pusat perbelanjaan. Sedangkan di satu sisi pusat perbelanjaan kan inginnya masyarakat datang ke pusat perbelanjaan, tentunya dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Jadi ada sedikit kendala di dalam menarik tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan. Masalah kedua adalah masalah daya beli. Daya beli masyarakat yang masih dalam kondisi terpuruk, khususnya untuk di kelas menengah bawah. Ini menjadi masalah yang dua masalah besar inilah yang menghantui pusat perbelanjaan selama ini, sehingga bisa dilakukan hanyalah melakukan efisiensi. Kalaupun penjualan dilakukan promosi, kembali lagi yang tadi saya sampaikan, promosi juga tidak bisa terlalu banyak dilakukan karena daya beli yang menurun, sehingga ini menjadi faktor permasalahan yang menjadi berat bagi kelas menengah ke bawah. Kalau di kelas atas, tingkat kunjungan masih rendah, tetapi daya beli masih lebih baik dari yang kelas menengah bawah. Tetapi mereka yang kelas atas ini, awareness-nya terhadap COVID-19 ini sangat tinggi. Akibatnya apa? Karena awareness-nya sangat tinggi, jadi mereka lebih berhati-hati lagi. Nah, sehingga ada dua segmen ini, segmen menengah bawah dan menengah atas, sama-sama mengalami kesulitan. Yang satu mengalami masalah dengan tingkat kunjungan, yang satu mengalami masalah lebih kepada daya beli. Nah, yang menjadi target solusi sebetulnya kembali lagi adalah vaksinasi. Sehingga vaksinasi ini menjadi kunci bisa memulihkan tingkat kunjungan. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.